Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Hikam Ibn Athaillah Sekundari, hikmah nomor 19. Bismillahirrahmanirrahim. La tatlub, ojo luru sapa sira, janganlah kamu mencari minhu saking Allah, dari Allah, ayyukhrija ingin to ngetokno, mengeluarkan sapa Allah ka ing sira. Janganlah mencari, memohon, meminta Allah mengeluarkan dirimu min halatin, saking satu keadaan, satu kondisi, liyasta'mila, supaya memperlakukan sapa Allah, supaya memperlakukan sapa Allah ka ing sira, dengan harapan Allah memperlakukan dirimu, memindahkan dirimu fima ing dalam kondisi, keadaan, siwaha kan selain khalah, selain kondisi yang kamu alami. Berdoa itu penting, karena doa adalah senjata orang beriman. Berikhtiar ialah kewajiban manusia, karena manusia diberi oleh Allah potensi akal, maka berikhtiar dengan berpikir. Potensi jasmani, motorik, harokah, berikhtiar dengan tenaga. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, menurut pelajaran Ibnu Athaillah dalam hikam ini, ada waktu-waktu tertentu jangan meminta kepada Allah untuk dirubah keadaan kita. Kita biarkan keadaan itu kita alami. Kenapa? Karena kita tidak tahu rahasia Allah. Kenapa kita berada di keadaan tersebut? Misalnya, ada orang sakit, memohon kepada Allah sehat. Itu memang sunnah yang cocok dengan kodrat manusia. Tetapi ada orang sakit yang tidak memohon kepada Allah sehat. Kenapa? Karena ingin melakukan yang disebut dengan menerima apa yang ditakdirkan Allah, yakni ridho. Maka dia sakit tidak minta sehat. Ada orang miskin mohon kepada Allah supaya dihilangkan kemiskinannya. Itu namanya apa? Itu namanya doa yang manusiawi dan sunnah. Tapi ada orang miskin
tidak mau berdoa keluar dari kemiskinan dalam keadaan tertentu. Kenapa? Karena itu makom ridho, makom qanaah, menerima apa adanya. Derajat qanaah atau makom ridho. Nanti akan kita sampaikan beberapa dalilnya. Falau aradaka mongko lamun menghendaki sapa Allah ka ing sira. Jika Allah menghendaki sehat, kamu tidak meminta pun dibuat sehat. Falau arada mongko lamun ngersakno sapa Allah ka ing sira lastamala yakti memperlakukan sapa Allah, yakti memperlakukan sapa Allah. Falau arada mongko lamun menghendaki sapa Allah ka ing sira, jika Allah menghendaki kamu itu kaya, jika Allah menghendaki kamu itu sehat, lastamala yakti memperlakukan sapa Allah ka ing sira, tentu Allah menjadikan kamu sehat, menjadikan kamu kaya, min ghairi ikhrajin, saking tanpa minta dikeluarkan. Ay min ghairi tolabi ikhrajin, maknanya min ghairi ikhrajin, saking tanpa minta dikeluarkan. Meskipun tanpa minta dikeluarkan dari miskin, meskipun tanpa minta dikeluarkan dari sakit. Kalau Allah menghendaki sehat ya sehat, menghendaki kaya ya kaya. Nah, ini orang kadang menuduh kitab hikam disebut aliran yang seperti Jabariyah, fatalistik. Bukan, kitab hikam bukan Jabariyah, bukan fatalistik. Karena Ibnu Athaillah masih menerima doa, ajaran doa. Ibnu Athaillah ahli doa. Dan terakhir kitab hikam nanti ditutup dengan banyak doa. Jadi kadang orang memahami kitab hikam dikira anti doa. Sampai ada disertasi doktor doa tidak penting. Dan ini salah memahami hikam. Dia membaca ini, kan hikamnya begitu. Jangan kamu minta kepada Allah dikeluarkan dari kondisi yang sekarang kamu alami. Nah, orang salah paham, dikira kitab hikam itu melarang kita berdoa. Tidak demikian, tapi ini persoalan makom ridho. Nah, saya baca dalam kitab Iqadul Himam fi Syarhil Hikam karya Ibnu Ajibah di halaman 79. Pertama ialah dasar-dasar dari apa yang disampaikan Ibnu Athaillah tadi. Dari Al-Quran, surat Al-Isra ayat 80 begini. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Dan katakan, wahai Tuhan kami, masukkan kami di ruang masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Keluarkan kami di ruang keluar yang benar. Artinya keluar masuk kita serahkan kepada Allah. Kita hari ini kekurangan, berarti kita memang di dalam ruang kekurangan. Kita hari ini sakit, berarti ruang kita masuk di ruang sakit. Besok sehat, kita keluar di ruang yang sehat. Sehat, sakit, miskin, kaya, ini keluar masuknya manusia dan diserahkan kepada Allah. Al-Isra ayat 80. Paham ya? Kemudian di surat Al-Insan ayat 30, ini dasar-dasar hikamnya. Al-Insan ayat 30. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Wa ma tasya'una
illa ayyasha Allah. Jadi kita cari kajian ilmiah lah ya, mendalilkan tauhid tasawuf ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan kamu tidak menghendaki, kamu sekalian tidak menghendaki kecuali yang dikehendaki Allah, kecuali Allah menghendaki. Jadi kamu menginginkan sesuatu tapi tergantung kehendak Allah. Maka ini yang dipakai hikam. Janganlah kamu meminta dikeluarkan Allah keluar dari satu kondisi. Sudah, ikuti saja. Nah ini yang dipakai hikam. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kamu dan kamu sekalian tidak punya keinginan, tidak bisa menghendaki kecuali Allah menghendaki. Dua. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, jaffal qalamu bima anta laqid. Jaffal qalamu bima anta laqid. Telah kering kolamnya Allah. Kolamnya Allah itu kering. Yakni apa? Selesai, sudah ditulis semua. Penanya Allah sudah menulis semua kejadian manusia. Bima anta laqin, dengan apa saja yang akan kamu temui. Miskin, kaya, sehat, sakit, sehat lagi, sakit lagi, miskin lagi, kaya lagi, miskin, kaya lagi. Itu yang kamu temui sudah ditulis semua. Jaffal qalam bima anta laqin. Telah kering penanya Allah dengan apa yang kamu temui. Ini hadis di kitab Iqadul Himam. Nah ini, jadi dari hadis-hadis ini jelas sudah dalil-dalilnya kitab apa? Hikam ya. Dalil-dalilnya kitab apa? Hikam. Sekarang yang masalah kedua. Dengan teori tadi, yaitu kita tidak meminta kepada Allah supaya Allah mengeluarkan kita dalam kondisi yang kita tidak suka. Kita biarkan menunggu Allah menempatkan kita di mana. Nah, teori ini itu dikembangkan kasus per kasus oleh Ibnu Athaillah sendiri. Di dalam karyanya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Ini kitabnya. At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Ini dulu pada zaman Jepang, pada zaman Belanda, satu-satunya ulama yang mengajar kitab ini yang dikenal kakek saya, Ki Haji Mahfud bin Abdus Salam Hajen. Beliau termasuk penerus dari pendiri Matali'ul Falah Hajen. Ki Haji Salam Mahfud melahirkan Kiai Mahfud bin Abdus Salam melahirkan Kiai Salam Mahfud, melahirkan ibu saya, melahirkan Bung Nyai Madah Kencong, adiknya Ki Johari, itu juga adik kandung putranya Ki Mahfud, ibunya Guzat itu. Nah, ini yang mengajar kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Orang tidak boleh mengatur. Isqatit Tadbir, menggugurkan tadbir. Tadbir itu apa? Mengatur. Manusia jangan mengatur. Nah, di dalam kitab ini nanti saya terangkan kasus per kasus ya, untuk memperkuat teori hikam tadi. Kasus pertama, ketika Sayyidina Ali di halaman 103, 104. Kasus pertama, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk di kota Basrah. Sayyidina Ali itu Masya Allah ya, menemui penceramah-penceramah di Masjid Jami' Basrah. Rata-rata tukang dongeng, bukan ulama. Al-Qussas, yaqusun, tukang kisah-kisah, tukang dongeng-dongeng. Fa'aqamahum, disuruh berdiri oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai Sayyidina Ali menemui Hasan Al-Basri, seorang pemuda yang hebat. Maka dites, psikotes. Kiai ada tesnya waktu itu. Ali bin Abi Thalib melakukan psikotes terhadap Hasan Al-Basri.
Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Sayyidina Ali. Satu, ma milakuddin, wahai Hasan Basri, wahai pemuda Hasan Al-Basri, apa penopang agama? Apa tiang agama? Milakuddin ay imaduddin. Kata Hasan Al-Basri, al-wara'u, yaitu manusia terjegah al-wara' dari syubhat dan haram. Pertanyaan kedua, fama fasaduddin, apa kerusakan agama, wahai Hasan Al-Basri? Kata beliau, at-tama', yaitu punya sifat tamak, menginginkan pemberian, menginginkan hadiah, menginginkan dapat dari ini, dapat dari sana. Itu kan ingin keluar dari kondisi, ingin keluar dari kondisi kemiskinan, ingin keluar dari kondisi kekurangan. Tamak dapat pemberian ini, pemberian itu, hadiah ini, hadiah itu. Kata Sayyidina Ali, ijlis famisluka man yatakallamu 'anil nas. Hasan Basri, silakan duduk di Masjid Al-Basrah, di Masjid Basrah. Orang seperti anda ini cocok untuk mengajar, bicara pada manusia, untuk menjadi kiai, cocok. Ini kasus yang pertama. Kasus kedua, ini menarik lagi. Ada orang yang ahli berzikir, ahli beribadah di dalam masjid jami. Ini di kitab At-Tanwir halaman 104. Ada orang yang lihat, dalam hatinya berpikir, kok orang ini di dalam masjid terus? Ini orang makan dari mana ya? Orang ini kok di masjid terus, ibadah di masjid, zikir di masjid, sholat di masjid, iktikaf di masjid. Dari mana orang ini makan? Akhirnya orang ini memberanikan diri untuk bertanya. Untuk bertanya kepada orang yang beribadah tadi. Ternyata orang yang beribadah tadi menjawab, saya yang ibadah di masjid terus ini, saya punya sahabat Yahudi yang tiap hari menjamin saya mengasih 2 buah roti, 2 roti birohifen. Jadi kata orang yang iktikaf tadi di masjid terus tadi, saya punya sahabat Yahudi yang tiap hari datang kemari membawa 2 roti. Maka orang itu langsung mengatakan, oh kalau begitu wajar, kamu bisa di masjid seperti ini, bisa iktikaf terus, bisa di masjid terus, karena makan sudah ada yang jamin, yaitu orang Yahudi. Kata orang tadi yang tanya. Maka orang yang di dalam masjid itu membalik dengan jawaban, saudara ini miskin ilmu. Saya cerita kalau saya dikasih makan tiap hari 2 roti oleh Yahudi, Anda percaya. Tapi Anda mempertanyakan saya, kenapa kok ibadah di masjid terus? Padahal saya telah dijamin oleh Allah rezeki. Karena rezeki itu kalau memang haknya saya, memang datang ke saya, pasti datang ke saya. Dan semua rezeki itu jaminan Allah. Kenapa Anda tidak sejak semula tadi berpikir, kalau saya beribadah di masjid itu karena Allah telah menjanjikan semua rezeki manusia dipastikan oleh Allah. Apa yang menjadi jatah rezeki manusia akan datang kepada manusia itu. Kenapa sejak awal Anda tidak berpikir demikian? Setelah saya cerita, saya dapat 2 roti dari orang Yahudi, baru Anda memaklumi. Kenapa enggak memaklumi dari awal? Kalau saya telah dijamin oleh Allah rezekinya. Anda miskin ilmu. Ini cerita menguatkan apa? Menguatkan teori hikam Ibnu Athaillah Sekandari tadi. Kisah yang ketiga, kasus yang ketiga, di halaman 104
kitab At-Tanbir fi Isqatit Tadbir, ya. Ada orang sholat di belakang imam. Ada orang sholat di belakang imam. Terus rajin jamaah. Terus tiap hari rajin jamaah. Anehnya imamnya ini bertanya kepada makmumnya, kamu itu kok bisa jamaah terus ya? Kamu tuh makan di mana? Dari mana nanti itu? Kok tiap hari di masjid terus? Binaina ta'kul? Dari mana Anda makan? Kok tiap hari di masjid terus? Loh, imamnya yang bertanya. Akhirnya makmumnya ini, Pak Imam, Bapak yang menemui saya, berhentilah jadi imam. Mulai ini sholat saya selama ini dengan Bapak yang Pak Imam, saya ulangi semua. Karena saudara ini ragu-ragu dengan jaminan Allah, mempertanyakan saya bisa jamaah di masjid, dari mana saya makan? Kan makan dijamin Allah. Kenapa Bapak sebagai imam mempertanyakan? Maka selama sholat saya bersama Bapak akan saya ulangi semua. Karena apa? Saya tidak mau sholat di belakang orang yang ragu-ragu pada Allah seperti Bapak imam ini. Konok kan. Ini pernah terjadi kan? Pernah terjadi. Saya tidak mau sholat di belakang orang yang ragu-ragu dengan jaminan Allah. Fa inni la usolli khalfa man syakka fillah. Aku tidak mau sholat di belakang orang yang ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nah, ini jelas ya. Ini adalah masalah yang ketiga ya, yaitu apa? Kasus-kasus ya, kasus-kasus yang menguatkan teori kamu. Nah, masalah yang keempat saya baca di dalam tafsir Mutawalli Sya'rawi, di dalam kitab Mutawalli Sya'rawi, diterbitkan oleh Darul Islam di Nasyi wa Tawzi' jilid 9, ketika halaman 424-425, ketika menafsirkan surat mana ini? Hud. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada binatang yang berjalan pelan-pelan di muka bumi, termasuk binatang melata, melainkan atas Allah menjamin rezeki dia. Allah menjamin rezekinya. Illa 'ala Allahi rizquha. Nah, Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi membagi tentang pemberian Allah di halaman 425-426 kitab apa ini? Tafsir Mutawalli Sya'rawi. Pertama, pemberian Allah itu dibagi menjadi dua. Satu, atau rububiyah, pemberian yang sifatnya memelihara makhluk. Contoh, matahari terbit. Pagi matahari terbit, itu kan pemberian Allah. Siapa yang menerima? Orang kafir menerima, orang muslim menerima. Matahari terbit. Fasyamsu tusyriqu 'alal mu'min wa 'alal kafir. Matahari terbit, pemberian Allah, dirasakan orang beriman, dirasakan orang kafir. Wal hawa mawjudun lil mu'min wal kafir. Udara, oksigen ditemukan bagi orang beriman dan orang kafir. Karena apa? Karena ini adalah atok rububiyah, pemberian yang bersifat rububiyah, ketuhanan yang
arahnya itu pada pemeliharaan alam, eksistensi makhluknya Allah. Itu jenis apa? Atau bukan? Atau rububiyah. Malam, siang diberikan Allah. Siapa yang merasakan? Apakah khusus orang beriman? Malam dan siang, apakah khusus orang beriman? Tidak. Orang kafir merasakan, orang beriman merasakan. Karena itu atau rububiyah. Yang kedua adalah atau uluhiyah, yaitu pemberian ketuhanan dari Allah yang bersifat penyembahan. Nah, atau uluhiyah ini ialah ibadah, iman, ibadah, ikhlas. Tidak semua orang diberi ibadah, khusyuk, ikhlas, iman, ma'rifat. Tidak semua orang diberi, khusus mereka yang imannya berkualitas. Nah, orang seperti ini namanya mendapatkan atau uluhiyah. Bukan atau apa bukan atau rububiyah, tapi atau uluhiyah. Nah, ketika atau rububiyah dijamin oleh Allah semua, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezeki ini dijaminkan kepada Allah, dijaminkan oleh Allah kepada hambanya, berakal atau tidak berakal, atau rububiyah. Maka ditemukan suatu kasus, yaitu Nabi Musa alaihissalam, diceritakan di kitab Tafsir Muntawali Sya'rawi jilid 9 halaman 425. Ketika Nabi Musa ini bertugas sebagai Rasul, beliau teringat keluarganya. Nabi Musa itu pernah berpikir, kaifa adhabu li adai risalah wa atruku ahli. Bagaimana aku bisa pergi untuk menyampaikan pesan-pesan kerasulan sementara aku tinggalkan keluargaku? Maka Allah memerintahkan Musa untuk memukul sebuah batu, ayyadriba hajar falaqal hajaru an sakhratin. Maka Nabi Musa memukul sebuah batu dipukul, membuka, di dalamnya ada batu yang besar. Maka Allah memerintahkan Musa kedua kalinya untuk memukul batu yang besar itu, ayyadriba sakhrah. Begitu batu yang besar itu dipukul lagi, membuka, keluar batu lagi, liyakhruja lahu hajarun. Jadi batu dipukul, membuka, keluar batu besar. Batu besar dipukul lagi, membuka, ada batunya lagi. Nah, kemudian batu yang terakhir itu dipukul oleh Musa, membuka, ternyata di dalamnya itu ada ulat. Ada ulat. Andudatin, seekor ulat hidup, taluku syai'an, yang mengunyah sesuatu, ka'annama tataghadda bih, sepertinya dia makan yang bergizi dengan sesuatu itu. Jadi ulat di dalam batu ini di dalam batu yang besar, batu yang besar ini di dalam batu lagi, kan tertutup. Ternyata ulat itu masih dapat makan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Illa 'alallahi rizquha. Maka Nabi Musa terus berpikir, Allah yang memberi makan ulat ini di dalam kegelapan batu, Allah tidak akan lupa, tidak akan menterlantarkan keluarga saya. Maka Nabi Musa, wa madha Musa ila risalatihi,
Maka Musa semangat meneruskan menyampaikan ke Rasulullah. Tidak ada rasa ragu-ragu bagaimana nasib keluarganya. Ini namanya atau rububiyah. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.